Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya dalam video yang ketiga ini dalam materi menghitung atau menghisap awal bulan Hijriah dengan menggunakan metode kitab Baidatul Misal. Pada video sebelumnya telah kita bahas tentang ijtima yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2013 Masehi berdasarkan jam WIB dan LMT. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung data matahari dan bulan pada hari ketika terjadi ijtima di sore hari. Data matahari, kita ambil data matahari tulis syamsi S-action dari tabel yang telah kita lalui, yaitu 311 derajat 28 menit 6,4 detik. Kemudian mailus syamsi atau deklinasi mataharinya adalah bisa dicari dengan sin deklinasi matahari dalam kurung sin S action kali sin 23 derajat 27 menit. Tinggal kita klik kalkulator, shift sin kurung buka sin 311 derajat 28 menit 6,4 detik kali sin 23 derajat 27 menit tutup kurung sama dengan, kemudian kita klik tombol derajat menit detik, hasilnya adalah min 17 derajat 20 menit 56,36 detik. Inilah deklinasi matahari atau mailus syamsi. Langkah berikutnya adalah nisfu kausin nahar TM atau sudut waktu matahari. Sudut waktu matahari bisa dicari dengan cos TM dalam kurung min tan lintang tempat kali tan deklinasi matahari ditambah sin tinggi matahari saat matahari terbenam HM dibagi cos lintang tempat kali cos deklinasi matahari. Kita tahu bahwa lintangnya min 7 derajat 11 menit 58,2 detik. Kemudian deklinasi mataharinya barusan yang sudah kita cari adalah min 17 derajat 20 menit 56,36 detik. Lalu HM-nya tinggi mataharinya adalah min 1 derajat 2 menit 25,4 detik. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, klik kalkulator, shift cos kurung buka 2 kurung bukanya min tan lintang tempatnya min 7 derajat 11 menit 58,2 detik kali tan deklinasi mataharinya min 17 derajat 20 menit 56,36 detik kurung tutup ditambah kurung buka sin HM-nya min 1 derajat 2 menit 25,4 detik bagi kurung buka cos lintang tempatnya min 7 derajat 11 menit 58,2 detik kali cos deklinasi mataharinya adalah min 17 derajat 20 menit 56,36 detik. Tutup kurung 3, tutup kurungnya sama dengan akan muncul nilai desimal, kemudian kita klik tombol derajat menit detik. Hasilnya ketemu 93 derajat 21 menit 41,64 detik. Inilah sudut waktu matahari. Berikutnya adalah matoli'ul falakiyah matahari MFM. Itu diperoleh dari tan MFM dalam kurung tan S aksen kali cos 23 derajat 27 menit ditambah 90. S aksennya adalah 311 derajat 28 menit 6,4 detik. Tinggal kita klik kalkulator, shift tan kurung buka tan 311 derajat 28 menit 6,4 detik kali cos 23 derajat 27 menit tutup kurung tambah 90 sama dengan, kemudian klik tombol derajat menit detik ketemu 43 derajat
55 menit 45,33 detik. Ini nilai MFM. Setelah itu kita menghitung matali'ul ghurub matahari, MGM, diperoleh dari MFM ditambah TM. MFM-nya adalah 43 derajat 55 menit 45,33 detik, sementara TM sudut waktunya adalah 93 derajat 21 menit 41,64 detik. Tinggal kita tambahkan ini, hasilnya adalah 137 derajat 17 menit 26,97 detik. Ini MGM-nya. Setelah MGM kita akan cari asimut. Asimut matahari yang pertama yang perlu dicari adalah dengan menggunakan pendekatan rumus ini, jadi tan AM dalam kurung min tan lintang tempat bagi tan TM tambah cos lintang tempat kali tan deklinasi matahari bagi sin sudut waktu matahari TM. Lintangnya min 7 derajat 11 menit 58,2 detik. Kemudian deklinasi mataharinya min 17 derajat 20 menit 56,36 detik. Lalu TM-nya adalah 93 derajat 21 menit 41,64 detik. Tinggal eksekusi dalam kalkulator, klik shift tan kurung buka 2 kali min tan lintang tempatnya min 7 derajat 11 menit 58,2 detik dibagi tan TM-nya adalah 93 derajat 21 menit 41,64 detik kurung tutup ditambah kurung buka cos P lintang tempat min 7 derajat 11 menit 58,2 detik kali tan deklinasi mataharinya adalah min 17 derajat 20 menit 56,36 detik bagi sin TM. TM adalah sudut waktu. Sin 21 menit 41,64 detik kurung tutup 2 kali sama dengan, kemudian klik tombol derajat menit detik, ketemu min 17 derajat 38 menit 6,62 detik. Jadi AM-nya adalah min 17 derajat 38 menit 6,62 detik. Setelah itu untuk menentukan atau menemukan asimutnya, AZM adalah 270 ditambah AM. AM-nya tadi ketemu min 17 derajat 38 menit 6,62 detik. Tambahkan dengan 270 hasilnya 252 derajat 21 menit 53,38 detik, dihitung secara UTSB dari utara, timur, selatan, barat. Sehingga 252 ini berada di selatan titik barat. 252, jadi belum nyampe ke titik barat. Langkah selanjutnya adalah data bulan. Data bulan tulul qamar M0 kita sudah menemukannya adalah 319 derajat 15 menit 58,8 detik. Kemudian ardul qamar L aksen itu diperoleh dari sin L aksen dalam kurung sin H kali sin 5 derajat 16 menit. Hanya sudah ketemu di depan adalah 106 derajat 44 menit 15 detik. Tinggal kita masukkan dalam kalkulator shift sin kurung buka sin hanya 106 derajat 44 menit 15 detik kali sin 5 derajat 16 menit. Tutup kurung sama dengan klik tombol derajat menit detik, ketemu 5 derajat 2 menit 34,62 detik. Ini nilai ardul qamar atau L aksen. Setelah itu kita akan mencari mail Thani Qamar DB1.
dB1 diperoleh dari tan dB1 dalam kurung sin M0 kali tan 23 derajat 27 menit. M0 nya 319 derajat 15 menit 58,8 detik. Tinggal kita eksekusi dalam kalkulator. Shift tan kurung buka sin M0 nya 319 derajat 15 menit 58,8 detik kali tan 23 derajat 27 menit tutup kurung, sama dengan klik tombol derajat menit detik, ketemu min 15 derajat 48 menit 16,38 detik. Setelah dB1 ketemu, kita akan mencari ardul mu'addal atau Y. Y ini diperoleh dari L aksen tambah dB1. L aksennya 5 derajat 2 menit 34,62 detik. Kemudian dB1 nya adalah min 15 derajat 48 menit 16,38 detik. Tinggal kita tambahkan, hasilnya adalah min 10 derajat 45 menit 41,76 detik. Ini nilai Y. Langkah berikutnya adalah bu'dul qamar, deklinasi matahari, deklinasi bulan 2. Ini diperoleh dari sin dB2 dalam kurung sin M0 kali sin 23 derajat 27 menit kali sin Y bagi sin dB1. M0 nya 319 derajat 15 menit 58,8 detik. Y nya min 10 derajat 45 menit 41,76 detik. dB1 nya min 15 derajat 48 menit 16,38 detik. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, klik kalkulator, shift sin kurung buka sin M0 nya adalah 319 derajat 15 menit 58,8 detik kali sin 23 derajat 27 menit kali sin Y nya min 10 derajat 45 menit 42,76 detik bagi sin dB1. dB1 sin min 15 derajat 48 menit 16,38 detik. Tutup kurung, sama dengan kemudian klik tombol derajat menit detik, ketemu min 10 derajat 15 menit 18,39 detik. Inilah nilai deklinasi bulannya. Setelah deklinasi bulan ketemu, kita akan mencari nisfu qausin nahar, sudut waktu bulan TB1. TB1 diperoleh dari cos TB1 dalam kurung min tan lintang tempat kali tan dB2 tambah sin HM bagi cos P lintang tempat kali cos dB2. P nya min 7 derajat 11 menit 58,2 detik. Kemudian dB2 nya min 10 derajat 15 menit 18,39 detik. HM nya min 1 derajat 2 menit 25,4 detik. Eksekusi dalam kalkulator, klik shift cos kurung buka 2, kurung bukanya min tan, P nya adalah min 7 derajat 11 menit 58,2 detik kali tan dB2 nya min 10 derajat 15 menit 18,39 detik. Tutup kurung, tambah buka kurung, sin HM nya min 1 derajat 2 menit 25,4 detik bagi buka kurung cos P, P nya adalah min 7 derajat 11 menit 58,2 detik kali cos dB2, dB2 nya min 10 derajat 15 menit 18,39 detik. Tutup kurung. Tutup kurungnya secara logika matematika adalah ada 3 di sini. Di sini 3. Jadi di sini 3 mestinya. Sama dengan akan muncul nilai desimal, kemudian klik tombol derajat menit detik, ketemu TB1 nya adalah 92 derajat
22 menit 32,69 detik. Ini TB1. Setelah TB1 kita akan mencari matahari falakiyah bulan atau MFB yang diperoleh dari tan MFB dalam kurung tan M0 kali cos DB2 ditambah 90. M0 nya adalah 319 derajat 15 menit 58,8 detik. Kemudian DB2 nya min 10 derajat 15 menit 18,39 detik. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, klik kalkulator, shift tan, buka kurung tan 319 derajat 15 menit 58,8 detik kali cos min 10 derajat 15 menit 18,39 detik tutup kurung tambah 90 sama dengan klik tombol derajat menit detik, ketemu 49 derajat 43 menit 19,25 detik. Setelah itu kita akan mencari matahari guru bulan MGB. MGB ini diperoleh dari MFB ditambah TB1. MFB nya ini 49 derajat 43 menit 19,25 detik dan TB1 nya adalah 92 derajat 22 menit 32,69 detik. Tinggal kita tambahkan, akan ketemu 142 derajat 5 menit 51,94 detik. Ini nilai MGB matahari guru bulan. Lalu ada kausul muksi Q. Q-nya adalah MGB dikurangi MGM. MGB dikurangi MGM. MGM-nya adalah 137 derajat 17 menit 26,97. Tinggal ini kemudian dikurangi ya. Jadi MGB 142 derajat 5 menit 51,94 detik dikurangi MGM-nya 137 derajat 17 menit 26,97 detik, hasilnya adalah 4 derajat 48 menit 24,97 detik. Setelah kausul mukti, kita mencari fadlu dhair atau TB2. TB2 ini TB1 dikurangi nilai Q. TB1 nya 92 derajat 22 menit 32,69 dikurangi nilai Q nya tadi 4 derajat 43 menit 24,97 detik, ketemu 87 derajat 34 menit 7,72 detik. TB ini adalah TB2 ini adalah sudut waktu bulan ketika matahari terbenam. Kemudian irtifa hilalnya, ketinggian hilalnya bisa diperoleh dari sin HB dalam kurung sin P kali sin DB2 tambah cos P kali cos DB2 kali cos TB2. P nya min 7 derajat 11 menit 58,2 detik. DB2 nya adalah min 10 derajat 15 menit 18,39 detik dan TB2 nya 87 derajat 34 menit 7,72 detik. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, klik kalkulator, shift sin kurung buka 2 kali sin min 7 derajat 11 menit 58,2 detik kali sin min 10 derajat 15 menit 18,39 detik tutup kurung tambah buka kurung cos min 7 derajat 11 menit 58,2 detik kali cos DB2 min 10 derajat 15 menit 18,39 detik kali cos TB2 87 derajat 34 menit 7,72 detik tutup kurung 2 kali sama dengan kemudian klik tombol derajat menit detik sehingga HB nya ketemu 3 derajat
39 menit 13,02 detik. Ini ketinggian atau irtifa hilal di atas ufuk ketika matahari terbenam. Setelah ketinggian hilalnya ketemu, kita akan mencari azimut bulannya. Azimut hilal atau azimut bulannya sama dengan mencari azimut matahari tadi. Jadi tan AB min tan P bagi tan TB2 tambah cos P kali tan DB2 bagi sin TB2. P nya min 7 derajat 11 menit 58,2 detik. DB2 nya min 10 derajat 15 menit 18,39 detik. Dan TB2 nya adalah 87 derajat 34 menit 7,72 detik. Tinggal ini masukkan ke dalam rumus yang ini. Klik kalkulator, shift tan, kurung buka 2, min tan lintangnya min 7 derajat 11 menit 58,2 detik, bagi tan 87 derajat 34 menit 7,72 detik, tutup kurung, ditambah buka kurung cos lintangnya min 7 derajat 11 menit 58,2 detik kali tan TB kali tan DB2 min 10 derajat 15 menit 18,39 detik bagi sin TB2 87 derajat 34 menit 7,72 detik, tutup kurung 2, kemudian sama dengan klik tombol derajat menit detik, ketemu tan AB nya maksudnya min 9 derajat 53 menit 13,08 detik. Ini AB-nya. Kemudian kita mencari AZ B, tinggal 270 tambah AB. 27 ditambah min 9 derajat 53 menit 13,08 detik. Ketemu AZ B-nya, azimutnya adalah 260 derajat 6 menit 46,92 detik UTSB. Dihitung dari utara, timur, selatan, barat. 260 masih di selatan titik barat. Jadi ini azimut bulan atau azimut hilalnya. Jadi sudah selesai, tinggal kesimpulan atau posisi, ya, posisi hilalnya. PH, posisi hilal ini diperoleh dari AZB dikurangi AZM. AZ B-nya tadi 260 derajat 6 menit 46,9 detik, kemudian AZM-nya 252 derajat 21 menit 53,38 detik. Tinggal AZ B dikurangi AZM, ketemu pH-nya, posisi hilalnya 7 derajat 44 menit 53,54 detik. pH ini adalah jarak antara matahari dan bulan, antara matahari dan hilal, sama-sama berada di selatan titik barat. Cuman ini jaraknya adalah 7 derajat bulan dan matahari posisinya. Lebih selatan matahari, jadi bulan berada di utaranya matahari. Terakhir adalah sudut elongasi. Sudut elongasi ini adalah sudut yang dibentuk oleh posisi matahari ke posisi bulan. Posisi matahari di bawah ufuk ke posisi bulan di atas ufuk. Dapat diperoleh dari cos elongasi dalam kurung sin HM kali sin HB tambah cos HM kali cos HB kali cos PH. HM-nya min 1 derajat 2 menit 25,4 detik, HB-nya 3 derajat 39 menit 13,02 detik. Kemudian pH-nya kita pakai yang ini. Masukkan ke dalam rumus ini, tinggal klik kalkulator, shift cos kurung buka 2 sin HM-nya min 1 derajat 2 menit 25,4 detik kali sin HB-nya 3 derajat 39 menit 13,02 detik, tutup kurung, tambah buka kurung cos
HM min 1 derajat 2 menit 25,4 detik kali cos HB 3 derajat 39 menit 13,6 detik kali cos PH. PH-nya adalah 7 derajat 44 menit 53,54 detik. Tutup kurung 2 sama dengan, kemudian klik tombol derajat menit detik. Ketemu sudut elongasinya adalah 9 derajat 3 menit 20,08 detik. Ini sudut elongasi, jadi sudut horizontalnya. Kalau ini ini sudut diagonal. Elo ini sudut diagonal antara bulan dan matahari. PH ini sudut horizontal, jarak horizontal. Jarak horizontal dari matahari dan bulan. Ini jarak diagonal. Elongasi ini jarak diagonal. Baik, berikutnya adalah langkah terakhir kesimpulan dari perhitungan sejak awal dari video 1, 2, dan 3 ini disimpulkan. Nah, ijtima hilal akhir bulan Syawal 1434 Hijriah terjadi pada jam 2 lewat 12 menit 56,69 detik WIB tanggal 13 Januari 2013 atau jam 2 lewat 54 menit 49,2 detik lokal, jam lokal tanggal 30 Syawal 1434 Hijriah. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam tanggal 13 Januari adalah sudah di atas ufuk, ketinggian 3 derajat 39 menit 13,02 detik. Azimut bulan, jadi posisi bulan 260 derajat 6 menit 46,92 detik UTSB, jadi ada di selatan titik barat. Azimut matahari 252 derajat 21 menit 53,38 detik UTSB. Ini posisi ketika matahari terbenam. Posisi hilal berada di belahan bumi selatan. Jadi kan ini kan 260. Titik barat itu 270. Jadi sih ada di bumi selatan. Di atas matahari, ya, di atas matahari, di sebelah utara matahari sejauh 7 derajat 44 menit 53,54. Jadi di sebelah utaranya matahari, bulannya itu sejauh 7 derajat dalam keadaan miring ke utara. Sudut elongasi, sudut diagonal, jarak diagonal matahari bulan 9 derajat 3 menit 20,08 detik. Sehingga tanggal 1 Rabiul Awal 14 jatuh pada tanggal 14 Januari 2013 Masehi. Dari kesimpulan tersebut dapat kita simulasikan atau kita gambarkan posisi-posisi matahari dan bulan. Misalnya ini adalah garis ufuk barat, karena posisi hilal dan matahari itu pas ketika berada di ufuk barat. Ini adalah titik barat 270 derajat dihitung secara UTSB dari utara, kemudian timur, selatan, barat, dan kembali lagi ke utara. Jadi titik baratnya di sini. Maka sesuai dengan kesimpulan, posisi matahari azimutnya adalah 252 derajat 21 menit 53,38 detik. Maka posisinya matahari di sini. Jadi posisi matahari di sini karena 252. Kemudian ketinggiannya ini karena berada di bawah ufuk, ketika terbenam ketinggiannya adalah min 1 derajat 2 menit 25,42 detik. Ini posisi matahari. Kemudian posisi bulan azimutnya adalah 260 derajat 6 menit 46,9 detik. Jadi lebih ke utara dari matahari tapi masih di selatannya titik barat. Nah, ini posisi hilal atau posisi bulan. Kemudian ketinggiannya, nah jadi ketinggiannya ini
3 derajat 39 menit 13,02 detik. Ketinggiannya positif, berarti ada di atas ufuk. Nah, ini posisi-posisi hilal dan matahari. Kemudian ada pH antara posisi jarak matahari dan bulan. Nah, dihitung dari sini, jarak matahari dan bulan, karena plus pH-nya adalah 7 derajat 44 menit 53,54 detik. Jadi kalau plus itu bulan berada di utara matahari. Kemudian yang terakhir adalah sudut diagonal atau elongasi. Nah, ini yang dimaksud dengan elongasi. Jadi sudut elongasi itu sudut diagonal matahari dan bulan. Sudut elongasinya 9 derajat 3 menit 20,08 detik. Nah, jadi begini gambaran posisi matahari dan bulan ketika matahari terbenam pada pasca ijtima di hitungan tersebut. Demikianlah penjelasan tentang menghitung awal bulan Hijriah dengan menggunakan metode kitab Badiatul Misal. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga keterangan ini atau penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.